Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kemarau ekstrim terus berkepanjangan. Warga lereng Merbabu di Boyolali gelar tradisi kenduren udan dawet. Mohon turun hujan dari Sang Pencipta. Peringati Hari Batik Nasional, para pelajar di Klaten diajarkan cara membatik agar mengenal dan melestarikan batik sejak usia dini. Dukung Ganjar Pranowo, pemenangan Pilpres 2024 mendatang, para pelukis di Solo Raya melukis wajah Ganjar dalam berbagai tema lukisan menarik. Para jurnalis dan komunitas batik di Pati memiliki cara tersendiri merayakan Hari Batik yang jatuh tiap tanggal 2 Oktober. Kali ini mereka menyalurkan air bersih kepada warga terdampak krisis air bersih di Desa Tlogomojo, Pati. Warga Desa Tlogomojo di Kecamatan Batangan, Pati langsung berdatangan begitu truk tangki air tiba. Kehadiran truk tangki air begitu dinanti warga, lantaran sudah 2 bulan mereka berjuang tiap hari mencari air bersih. Kemarau panjang membuat sumur warga mengering. Kalaupun masih ada yang tersisa, kondisi air sudah terasa asin sehingga tidak layak dikonsumsi. Komunitas batik dan para jurnalis televisi pun akhirnya merayakan Hari Batik dengan berbagi air bersih bagi warga Desa Tlogomojo. Sebanyak 1.800 warga terdampak krisis air bersih setelah sumur mengering. Warga mengandalkan air dari embung. Namun kemarau berkepanjangan membuat embung juga mengering. Kami alokasikan kegiatan untuk memperingati Hari Batik ini, kita berbagi kepada warga kita yang kekeringan untuk memberikan bantuan air bersih dan air minum yang digunakan setiap hari. Menyalurkan air bersih ke sejumlah desa yang ada di wilayah Kecamatan Batangan, di mana pada hari ini kita memberikan sumbangan air bersih ke Desa Tlogomojo sebanyak 8 tangki untuk membantu warga-warga yang saat ini ada sekitar 1.700 warga yang terdampak air bersih. Jika selama ini para jurnalis hanya meliput krisis air bersih, kali ini para jurnalis ikut berempati dengan menyalurkan air bersih. Di Kabupaten Pati ada 68 desa terdampak kekeringan. Arif Nur melaporkan dari Pati. Warga lereng Merbabu di Boyolali menggelar tradisi kenduren udan dawet untuk memohon hujan dan berkah dari Sang Pencipta. Tradisi ditandai prosesi Gunungan Cendol Dawet dan Gunungan Hasil Bumi menuju sumber mata air. Tanpa aba-aba, ratusan warga desa Banyu Anyar di Kecamatan Ampel Boyolali berebut cendol dawet dan Gunungan Hasil Bumi. Warga meyakini bisa mendapatkan berkah dan keselamatan dari Sang Pencipta. Suasana ini mewarnai tradisi kenduren udan dawet yang digelar di lereng Merbabu Minggu siang. Tradisi sudah berlangsung sejak turun-temurun dan terus dirawat warga. Tradisi kenduren udan dawet diawali arak-arakan Gunungan Cendol Dawet dan Gunungan Hasil Bumi ke Sendang atau sumber mata air Mandi Rejo. Sendang ini dipercaya menjadi tempat persinggahan para wali dan alim ulama saat menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya, warga bersama tokoh masyarakat berdoa di Sendang memohon berkah dan turun hujan dari Sang Pencipta. Tradisi digelar karena selama 3 bulan terakhir warga mengalami krisis air bersih akibat kemarau ekstrim. Ikut deh. Kenapa? Ya, biar ikut memeriahkan. Ikut memeriahkan. Ini dalam rangka apa, Bu? Sapunden. Itu harapan warga apa? Harapan warga ya biar panen ya ini bagus. Pokoknya harapannya baik ya. Hujan kan Sudah lama nggak hujan sini ya? Satukan dengan desa wisata Banyuanyar. Nah, ini dibarengi dengan kegiatan-kegiatan tradisi seperti sadranan, termasuk ini tradisi naluri yaitu udan dawet setiap musim kemarau atau mongso kapat. Gitu. Harapannya Pak dengan tradisi ini? Ya mudah-mudahan bisa dilestarikan dan semua permintaan dari warga masyarakat di musim kemarau ini segera diberikan hujan yang barokah
untuk menghidupi warga masyarakat, termasuk pertanian, peternakan, dan kegiatan masyarakat yang lainnya. Tradisi diakhiri dengan makan dan minum bersama seluruh warga satu desa. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Perajin batik di Kabupaten Cilacap sangat kreatif. Mereka menggunakan pewarna alami yang berasal dari limbah tanaman mangrove untuk mewarnai kain. Nah, selain memiliki warna yang bagus, pewarna tersebut juga ramah lingkungan dan memiliki nilai jual tinggi. Pohon mangrove yang selama ini dikenal sebagai tanaman yang berfungsi mencegah abrasi, ternyata bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Salah satunya bisa dijadikan pewarna untuk kain batik. Inovasi tersebut sudah dilakukan para perajin batik di Desa Klumprit di daerah Cilacap. Para perajin batik di desa ini patut diacungkan jempol, sebab mereka menggunakan limbah tanaman mangrove sebagai pewarna alami. Batik tulis Cilacap memiliki motif khas klasik seperti parang angkrit, motif Nusa Kambangan, serat motif Wijaya Kusuma. Untuk membuat pewarna alami, perajin batik mengambil kulit tanaman mangrove. Selanjutnya kulit mangrove direbus selama 3 jam. Air dari rebusan tersebut yang telah berubah warna coklat kemerahan yang digunakan untuk mewarnai batik. Pewarna ini dinilai ramah lingkungan dibandingkan dengan pewarna sintetis. Selain itu, batik yang dihasilkan juga memiliki bahan yang lembut. Batik tulis ini dibuat dari pewarnaan alami. Pewarnaan alami itu ada dari indigo vera, ada dari kayu mangrove, ada dari biji jalawe, sama kayu secang. Itu dibandingkan dengan kimia lebih bagusan mana, Mbak? Keunggulannya apa? Kalau keunggulan batik warna alam itu dibandingkan dengan warna sintetis itu dari warnanya. Biasanya warnanya lebih bagus, lebih lebih kalem warnanya. Terus untuk mendukung dan melestarikan batik ramah lingkungan, pemerintah desa gencar mengadakan pelatihan untuk para perajin batik. Pelatihan untuk pembelajaran siswa SMK juga kita buka juga di sini, kita bisa untuk pelatihan sekitar maksimal 60 orang, dan intinya dari pemerintah desa Klumprit sangat mendukung untuk pengembangan dari UMKM tersebut. Pewarna alami dari limbah mangrove mampu menekan biaya produksi dan memiliki nilai jual tinggi. Untuk satu buah kain batik dijual mulai dari harga Rp600.000 hingga Rp2 juta. Kain batik Sukawaru telah dijual ke berbagai kota di Indonesia. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Beragam cara dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Seperti yang dilakukan pengelola sentra batik kepada puluhan pelajar di Klaten. Para pelajar diajarkan membatik agar generasi muda bisa menyukai batik sejak usia dini. Sebanyak 50 pelajar terlihat antusias membatik secara massal di Desa Kebon Bayat, Klaten. Mereka belajar membatik mulai dari membuat motif di atas kain, mencanting, mewarnai, serta menjemur batik. Cara membatik ini sengaja diajarkan oleh para anggota sentra batik tulis kepada para pelajar PAUD hingga SMP. Tujuannya agar bisa ikut menjaga dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia sejak usia dini. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2023. Acaranya seperti apa ini tadi, Bu? Untuk acara hari ini kita mengundang dari adik-adik mulai dari SMP, SD, dan PAUD untuk mengajak membatik bareng mulai dari menggambar sampai mencanting dan sampai pewarnaan dan jadi. Kenapa anak-anak usia dini itu yang diajak? Untuk anak-anak usia dini kita perkenalkan batik supaya anak-anak itu tahu bahwa di Indonesia itu salah satunya ada warisan budaya kita adalah batik. Jadi kalau anak dikenalkan mulai dari dini, maka anak-anak akan tahu bahwa batik itu warisan budaya nenek moyang kita yang harus dilestarikan. Para peserta senang mengikuti kegiatan ini karena kain batik yang mereka buat akan dibawa pulang. Pertama kali atau sudah berapa kali membatik? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Hasilnya gimana ini tadi? Senang? Apa motifnya? Bunga. Bunga. Kenapa milih bunga, Dik? Bagus, cantik. Cantik ya. Mau dibawa pulang ini? Disimpan? Dek, kenapa harus membatik, Dek? Karena hari ini hari batik nasional.
nasional. Di sentra batik tulis terdapat 180 pembatik. Mereka berusia antara 30 hingga 60 tahun. Biasanya para perajin batik ini membuat motif klasik, sekar jagat, sido mukti hingga motif kontemporer, daun dan ranting. Krisna melaporkan dari Klaten.